Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sofia. Ini merupakan video pertama aku yang mau aku bikin buat YouTube. Nah, di sini aku mau cerita pengalaman aku melaksanakan tes HSG di Malang, tepatnya di klinik Simalab Malang yang di cabang Tangkuban Perahu kalau nggak salah. Ya, awalnya itu aku memang lagi program hamil sama Dokter Subandi di Rumah Sakit Melati Husada Malang. Nah, singkat cerita dokternya itu menganjurkan untuk tes HSG karena kan kemarin aku habis operasi laparotomi untuk ngangkat kista di bulan Januari kemarin. Nah, kalau untuk pengalaman operasi laparotomi akan aku buatkan di video yang lain ya, nanti durasinya kepanjangan. Langsung aja mau daftar ke klinik Simalab Malang itu aku ngechat dulu by WA, apa bisa reservasi lewat WA, gak usah ke sana. Katanya emang bisa, janjian dulu nanti tanggal berapa, terus habis itu nanti kita langsung ke sana untuk laksanakan tesnya. Nah, udah disepakatin nih tanggal sekian, kemarin tanggal berapa ya lupa, pokoknya udah disepakati di tanggal sekian datang jam 7. Nah, aku datang sama suami jam setengah 7 udah sampai di klinik, ambil antrian, terus nunggu untuk melaksanakan pembayarannya dulu. Nah, nanti habisnya berapa dan biayanya berapa, aku spill di belakang. Terus setelah nunggu, aku sama suami itu setelah melakukan pembayaran selesai lunas di awal, terus nunggu dulu. Sebelum tes HSG dilaksanakan itu kita harus di tes skin. Jadi disuntikan di sini cairan kontras. Jadi HSG itu kan memasukkan cairan kontras di rahim kita untuk mengecek tuba fallopinya itu ada sumbatan atau enggak. Jadi kalau cairan kontrasnya udah bisa lewat, itu berarti kan hasilnya paten, jadi nggak ada sumbatan. Nah, sebelum itu dimulai, cairan kontrasnya itu kita tes dulu di kulit kita, adakah alergi atau pembengkakan atau gatal-gatal kah gitu. Cuman sedikit aja 0,2 atau berapa gitu dimasukkan ke sini, terus ditunggu 15 menit, aku disuruh keluar apakah ada efeknya atau enggak. Dan alhamdulillahnya aku nggak ada efek apapun dari cairan kontras itu, yang berarti aman untuk melanjutkan tes HSG-nya. Nah, sebelum tes HSG itu aku didata sama dokter umum, ditanyain apakah minum obat sebelumnya, apakah ada alergi obat, apakah sedang diet, dan yang lain-lain. Udah, setelah dicatat sama dokter umum itu datanya, aku sama mbaknya itu dikasih obat, katanya sih buat anti nyeri ya, buat anti nyeri, tapi itu lewat belakang, jadi lewat anus. Kirain kan ini ya lewat mulut diminum gitu, ternyata enggak, itu lewat anus. Ya Allah, jadi lewat anus, sama mbaknya tuh disuruh dimasukkan, boleh dimasukkan sendiri atau dibantu suami juga boleh. Aku sudah nggak mampu untuk melakukannya sendiri, aku kirim tak tolong sama suami untuk itu lah. Udah singkatnya itu udah masuk itu obatnya. Terus nunggu dokter radiologinya yang melaksanakan HSG itu datang. Jadi dokternya alhamdulillah perempuan dan semuanya perawatnya perempuan, nggak ada yang cowok sama sekali. Terus aku datang jam 7 ya, terus dokternya itu datangnya sekitar jam setengah 9, jadi nggak terlalu lama lah. Setelah dokternya datang, aku langsung dipanggil untuk ganti baju. Jadi bajunya itu dilepas semuanya, yang bawah, yang atas juga boleh pakai bra, ganti baju pakai yang kayak kimono buat rumah sakit gitu loh. Nah, setelah pakai itu, terus aku disuruh tiduran, tempatnya itu kayak gini, nanti aku spill ya. Gini, terus kakinya naik ke atas pijakan gitu kayak orang lahiran. Mulailah aku ngangkang di situ ya, kakinya kanan kiri.
Terus dokternya itu awalnya bersihin pakai apa ya, Revanol kali ya, pokoknya cairan antiseptik itulah, untuk steril ininya apa ya, sekitaran daerah kewanitaan itu ditul-tulkan, dibersihkan. Dokter itu juga bilang, permisi ya ibu, nanti agak dingin gitu. Udah ini kan dibersihin. Setelah itu barulah dokter radiologinya itu memasukkan ini apa, alatnya itu, mohon maaf, alatnya itu mirip cocor bebek kayak gini. Jadi bentuknya semua ini vagina kita. Alatnya itu dimasukkan, seret, habis itu dibuka, wah, gitu. Setelah ini membuka, barulah alat untuk HSG atau sel HSG itu bentuknya kayak obeng tapi panjang banget, dimasukkan ke dalam ini, itu kita masukkan. Itu rasanya tuh Masya Allah, ya Allah, gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dimasukkan ke dalam, terus setelah itu dokternya tuh kayak mengalami kendala gitu loh pas awalnya. Pas dimasukkan tuh dokternya bilang, ini nggak nemu, maksudnya nggak nemu jalannya. Katanya tuh rahimku tuh agak beda katanya, karena beliau bilang karena efek aku habis operasi laparotomi di Januari kemarin. Terus itu padahal semua alatnya tuh udah masuk ya, udah masuk. Sama dokternya itu dilepas semuanya lagi, dilepas satu persatu. Maaf bu, ini saya nggak bisa lihat ininya, rahimnya. Punyanya ibu tuh begini, pada umumnya tuh sebenarnya rahim tuh seperti ini. Aku juga nggak paham, Pes. Aku juga nggak paham. Terus sama ibunya itu dilepas semuanya. Setelah dilepas semuanya, ibunya bilang, ini kita coba sekali lagi ya bu. Kalau seumpama tetap nggak bisa, kita tetap nggak bisa dilakukan HSG, ini kita kembalikan ke dokternya. Untuk selanjutnya nanti langkahnya nanti terserah dokternya. Tapi kita coba sekali lagi. Di situ aku berdoa, ya Allah, sholawatan, baca surat-surat pendek, baca Al-Fatihah, baca semuanya, berdoa semoga diberi kelancaran dan gak ada halangan-halangan lagi ya Allah, semoga. Pokoknya sholawatan terus aku. Terus dimasukkan lagi lah itu alatnya, dari cocor bebek lagi dimasukkan. Terus alatnya yang panjang itu tadi dimasukkan lagi. Ya Allah, terus itu aku menahan, sakit banget. Tapi sakitnya masih bisa ditahan gitu. Bukan yang sakit yang gimana-gimana. Mungkin sakitnya kayak haid gitu ya, tapi lebih parah. Tuh. Setelah itu tempat tidur yang aku tiduri itu kan bisa digeser ke tengah, mau difoto kayak di X-ray kayak gitu. Mulai disemprotkan cairannya itu. Jadi mbak-mbaknya itu keluar semua, tinggal di ruangan itu aku sama ibu dokter radiologinya. Jadi yang mau foto nanti di ruangan sebelah itu ada mbak-mbak perawatnya. Terus ibu radiologinya itu menyemprotkan cairannya itu. Pas disemprotkan, ya Allah, Masya Allah, rasanya sakit banget. Tapi ya gimana ya, semuanya tuh harus dijalani. Jadi aku tahan sebisa mungkin. Disemprotkannya itu 3 kali kalau nggak 4 kali. Yang awalnya terlentang, habis itu nengok kanan, disuruh nengok kiri, difoto semuanya dari samping, dari depan. Bayangin ya, itu ada alat semacam besi di itu kita, terus kita suruh nengok kanan, nengok kiri. Ya Allah, sakitnya. Aku nggak bisa, maksudnya aku nggak ngebayangin di hidupku ini sampai di tahap tes HSG seperti itu. Aku bener-bener gak ngebayangin sama sekali. Dan alhamdulillahnya kata dokternya itu berhasil, cairannya berhasil masuk, dan alhamdulillah udah berhasil lah intinya. Akhirnya sudah selesai, dilepasin semuanya, diperucut semuanya dilepasin. Terus aku disuruh boleh tiduran dulu kalau semua masih pusing, tapi enggak, aku langsung bangun, langsung ganti baju, terus pakai pembalut karena emang bekas dimasukkan cairan itu kan nanti cairannya itu keluar, terus juga ada darahnya gitu kalau aku gitu. Nah setelah HSG itu selesai,
aku sama suami itu mampir makan dulu, jadi nggak langsung pulang karena kan itu masih pagi-pagi nggak sempat makan, jadi mampir makan dulu habis itu baru pulang. Jadi dan untuk hasilnya, hasil HSG-nya itu jadinya seharian kok. Aku tesnya itu pagi, malamnya itu langsung jadi itu. Dan untuk biayanya aku sepil itu kemarin aku habis di 1.737.000 ini. Nah, 1.737.000 di klinik Simalan. Nanti hasilnya kita dikasih soft file lewat WA sama hasil print out X-ray-nya. Nah, hasilnya itu kayak gini nanti teman-teman. Dan ada penjelasannya di sini. Bahasanya bahasa ini ya, bahasa kedokteran ya. Tapi maksudnya kita paham kok kalau semua non paten atau paten itu ada tulisannya. Dan alhamdulillahnya hasil dari HSG aku ini alhamdulillah paten, ya Allah, bersyukur banget, segala puji bagi Allah, ya Allah, karena emang ini ya. Nah, jadi cairannya tuh kelihatan kalau lewat tuba fallopi. Mana ya? Ini kelihatan nggak? Nah, alhamdulillah aku bersyukur banget karena tuba fallopi aku dua-duanya itu paten. Cuman ada apa sih ya? Penyempitan ostium uteri apa sih, jalan masuknya ke rahim itu jadi agak kecil katanya di sini. Aku juga nggak paham, tapi kata dokter yang aku periksa yang untuk aku program hamil, kata pak dokternya itu nggak apa-apa, bagus kok, ini katanya memang normal, kalau tuba fallopinya udah paten itu berarti udah bagus. Jadi alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, hasilnya itu paten dua-duanya, terbayarkan sudah ini kesakitanku yang pagi itu. Ini ya, di klinik Simalan malam. Jadi buat temen-temen yang mau HSG itu jangan takut, jangan pikiran macam-macam, karena emang nggak sakitnya itu nggak yang gimana-gimana, bukan sakit yang kayak ditusuk-tusuk itu enggak. Sakitnya tuh cuman kayak haid, cuman lebih parah. Cuman gitu aja kok. Mungkin kerasa nggak nyaman pas dimasukin cocor bebek sama alatnya itu. Habis itu alatnya dilepas itu nggak sakit lagi. Maksudnya aku nggak ngerasain apa-apa. Kalau dari aku lihat cerita-cerita YouTube itu kadang malamnya ada yang sakit, ada yang beberapa hari nggak bisa jalan. Tapi aku nggak sama sekali. Alhamdulillah aku nggak sama sekali. Jadi aku setelah HSG itu selesai ya udah selesai, nggak sakit lagi gitu. Sakitnya cuma pas dimasukkan alatnya itu aja gitu teman-teman. Dan semoga aja setelah ini aku bisa segera hamil dan bisa memberikan gelar ayah kepada suami aku. Doain ya teman-teman, semoga teman-teman semuanya yang juga berjuang untuk garis 2 semoga cepat segera dikabulkan sama Allah, kita semua bisa segera hamil ya. Mungkin itu aja pengalaman HSG yang aku ceritain. Ada kurang lebihnya mohon maaf kalau aku telling story-nya itu belepotan ya, dan kata-kataku agak serempet lidahku karena memang ini baru pertama kali. Jadi terima kasih yang udah menonton dan tinggalin jejak atau cerita-cerita yang lain tentang perpromilan atau per HSG-an, atau mungkin boleh komentar, nanti kita sharing-sharing bareng ya. Mungkin cukup itu aja video yang aku buat kali ini. Aku tutup dulu. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.